Selamat pagi, pemirsa. Hampir saja acara Serbaneka pagi ini tidak ada. Mobil yang semula kami rencanakan untuk kami pakai ternyata rusak. Untunglah pemirsa, kami segera memperoleh taksi sehingga kami datang tepat pada waktunya. Pemirsa, bagi kota-kota besar seperti ibu kota ini, memang agak aneh jika tidak ada taksi. Taksi kini agaknya sudah menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting. Untuk itulah, pemirsa, laporan Serbaneka TPI kali ini mengetengahkan acara Taksi, Taksi, Taksi. Banyak alasan mengapa taksi dinilai sudah sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi kota-kota besar. Pertama, karena tuntutan kota-kota besar membuat orang harus punya mobilitas tinggi dan terus bergerak. Untuk itu dibutuhkan sarana transportasi, padahal tidak semua mempunyai mobil. Kalaupun mereka punya mobil, suatu saat karena berbagai alasan, mobilnya sendiri tidak dapat dipakai. Sementara angkutan umum lainnya seperti bis kota, bemo, bajai, ataupun ojek, selain belum memadai, juga tidak memberikan kenyamanan dan keamanan pribadi. Taksilah yang memenuhi kebutuhan hal seperti ini. Yang penting lagi ialah, berbeda dengan angkutan lainnya, taksi diperbolehkan memasuki semua wilayah kota, sehingga memudahkan pemakainya mencapai tujuan dengan cepat sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ini jelas praktis dan menghemat waktu. Bagi para wisatawan yang belum begitu mengenali suatu daerah, taksi merupakan salah satu sarana transportasi yang paling mudah dipakai. Dalam hal ini, taksi juga sekaligus dapat menjadi petunjuk jalan pertama untuk mereka. Adanya permintaan kebutuhan jasa pemakaian taksi membuat bisnis taksi tumbuh menjadi suatu bisnis yang cukup subur. Di Jakarta, sebagai ibu kota yang berpenduduk 8 juta manusia misalnya, kini tercatat 19 perusahaan taksi yang telah memperoleh izin. Menurut surat keputusan atau SK Gubernur DKI nomor 2224 tahun 1985 tentang pertaksian, sebuah perusahaan taksi minimal harus mempunyai 500 unit armada taksi, sehingga seharusnya seluruh Jakarta minimal mempunyai 9.500 unit taksi. Jumlah ini kini sudah terlampaui. Data yang ada menunjukkan telah dikeluarkan izin bagi 14.000 taksi. Hal ini dimungkinkan karena ada beberapa perusahaan taksi yang mampu melewati ketentuan minimal batas kepemilikan. Bahkan sebuah perusahaan taksi sampai menguasai lebih dari setengah jumlah taksi yang ada di Jakarta. Tetapi sebaliknya, ada pula beberapa perusahaan taksi yang belum memenuhi ketentuan itu. Dari jumlah itu, sekitar 150 taksi per hari beroperasi sampai daerah Bogor, Jawa Barat. Bogor sendiri sudah mengeluarkan 5 izin bagi perusahaan dengan kapasitas 1.200 unit armada taksi. Tetapi kenyataannya, kelima perusahaan yang ada di Bogor baru mempunyai tidak lebih dari 60 taksi. Harga sebuah taksi yang masih baru sekitar 30 juta sampai 35 juta rupiah. Pengusaha dapat memperoleh dana untuk pembelian taksi dari kredit bank, leasing, ataupun pinjaman lewat koperasi. Dana itu beserta bunganya harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
Pemasukan bagi pengusaha taksi jelas terutama dari setoran para pengemudi taksi. Pertama dengan sistem flat, yaitu pengemudi setiap hari diwajibkan memberikan setoran kepada pengusaha dalam jumlah tertentu. Semakin bagus taksinya, semakin mahal pula setoran. Dewasa ini, setoran flat berkisar antara Rp50.000 sampai Rp80.000. Sistem lain yaitu dengan sistem prosentase, yakni sopir taksi memperoleh prosentase tertentu dari jumlah pemasukan suatu taksi pada setiap hari. Semakin tinggi pemasukan, semakin besar pula prosentase yang diperoleh supir taksi. Tetapi sebaliknya, ditetapkan batas minimal setoran yang harus dicapai oleh seorang supir taksi. Jika batas ini tidak dipenuhi, dia harus membayar kekurangan yang ada, dan dia sendiri tidak memperoleh prosentasi. Ada lagi sistem ketiga yang agak lain, yang biasa diterapkan dalam koperasi. Pada sistem ini memang juga dipakai cara setoran, tetapi berbeda dari sistem lain. Di dalam setoran sistem ini sudah langsung dihitung cicilan pengemudi terhadap pembelian taksi. Jadi, pada suatu waktu tertentu, taksi akan menjadi milik si pengemudi. Pada semua sistem itu, seluruh ongkos pemeliharaan dan perawatan serta bensin ditanggung oleh perusahaan. Bagi kalangan usahawan, tentu menjadi pertanyaan, dapat untungkah perusahaan di dunia pertaksian? Kalau memang untung, seberapa besar dan bagaimana caranya supaya memperoleh untung maksimal? Kita perkirakan saja, jika rata-rata seorang supir taksi menyetor 70.000 per hari, maka dalam satu bulan seorang pengusaha akan menerima 30 kali 70.000 atau sama dengan 2,1 juta rupiah. Itu berarti dalam setahun mencapai 12 kali 2,1 juta rupiah atau sama dengan 25,2 juta rupiah. Kita umpamakan saja, seperempat dari setoran itu atau 6,3 juta rupiah dipakai untuk biaya perawatan taksi, sehingga tinggal 18,9 juta rupiah. Dengan hitungan konservatif, kita anggap saja pengusaha masih harus menyisihkan 900.000 rupiah buat biaya pengeluaran lain-lain. Berarti dalam setahun dari setiap taksi, pengusaha mendapatkan hasil bersih 18 juta rupiah. Perhitungan kasar keuntungan bisnis taksi. Rata-rata setoran per hari Rp70.000. Setoran per bulan 2,1 juta rupiah. Setoran per tahun 25,2 juta rupiah. Pengeluaran per tahun 7,2 juta rupiah. Keuntungan per tahun dari setiap taksi 18 juta rupiah. Harga rata-rata taksi per buah 35 juta rupiah. Dewasa ini, harga sebuah taksi berkisar antara 30 juta sampai 35 juta rupiah. Apabila diambil harga yang paling tinggi, yaitu 35 juta rupiah, berarti dalam waktu 2 tahun modal pengusaha sudah kembali. Lalu pada tahun ketiga, pengusaha tinggal memetik keuntungannya yang setiap tahun rata-rata 18 juta rupiah. Kalau saja seorang pengusaha hanya memiliki 100 taksi, berarti pada tahun ketiga dia dapat memetik keuntungan 100 kali 18 juta rupiah atau sama dengan 1,8 miliar rupiah. Jelas hal ini membuktikan bisnis taksi memang menguntungkan bagi para pengusaha. Apalagi seringkali modal mereka lebih banyak berasal dari pinjaman bank. Tidak mengherankan kalau banyak orang yang berani menginvestasikan uang miliaran rupiah ke bidang ini.
Jika para pengusaha dapat mengeduk keuntungan besar dari bisnis taksi, bagaimana nasib pengemudi sendiri? Di Jakarta, perkiraan ada sekitar 18.000 pengemudi taksi. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah taksi yang beroperasi, karena seorang sopir taksi tidak setiap hari membawa taksi. Umumnya 2 hari membawa taksi, 1 hari libur. Sistem ini untuk memberikan kesempatan bagi pengemudi taksi beristirahat, karena kalau sedang bekerja, jam kerja seorang supir taksi umumnya lebih dari 12 jam, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Menurut serangkaian hasil wawancara TPI dengan para sopir taksi di Jakarta, umumnya seorang sopir taksi setelah membayar setoran, setiap harinya hanya mampu membawa pulang hasil bersih antara 5.000 sampai 15.000 rupiah. Kalau diambil rata-rata, berarti seorang sopir taksi berpenghasilan 10.000 rupiah per hari. Dengan waktu kerja 20 hari setiap bulan, maka pendapatan mereka per bulan adalah 20 kali 10.000 atau sama dengan 200.000 rupiah. Jumlah itu dicapai dengan kerja keras sekitar 12 jam per hari, pengobatan ditanggung sendiri, dan tidak ada jaminan kesejahteraan lainnya sama sekali, serta setiap hari dikejar-kejar uang setoran. Di sisi itu, bukan tidak mungkin diintai oleh para perompak, sebagaimana berkali-kali terjadi pada supir taksi selama ini. Hal ini agaknya bukanlah pekerjaan yang ringan. Selain membutuhkan kejelian mencari penumpang dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, juga harus memiliki ketahanan fisik dan terutama ketabahan mental. Menghadapi tuntutan dan keadaan yang demikian, apa yang dipikirkan dan dirasakan para supir taksi itu? Dan apa rencana mereka selanjutnya? Kesulitan-kesulitan yang saya alami kadang-kadang memang suka ada terhadap penumpang-penumpang kita yang selama ini. Dan di samping itu juga karena kita ingin mensukseskan program Visit Indonesia tahun 91, kadang-kadang soal bahasa juga kita agak sulit juga terhadap tamu-tamu kita yang dari luar negeri. Dan di samping itu, ya sebetulnya supir taksi juga mesti dipelajarin juga soal bahasa, terutama bahasa Inggris untuk menyesuaikan tamu-tamu kita yang dari luar. Bagaimana caranya Bapak mengejar setoran yang ditargetkan? Yang biasanya kami laksanakan itu kalau bisa keluar sedapat mungkin sepagi mungkin ya, dan untuk menjaga jam-jam tertentu yang keadaannya ramai, seperti pagi sebelum orang kantor dan sore pulang kantor. Lalu bagaimana persaingan antar sopir taksi, Pak? Saya rasa persaingan itu biasa aja, antara supir dengan supir biasa, persaingan di jalan itu biasa, tapi ya yang penting kita tuh mendapatkan penumpang tuh bagaimana caranya supaya kita mencari-cari lowong-lowong seperti di perkantoran, di pasar gitu. Saya bekerja sebagai supir taksi. Dari itu saya sangat senang sekali, suka sekali dengan pekerjaan ini yang sangat rileks, tanpa perintah orang. Dan banyak kenangan-kenangan yang manis yang saya alami selama jadi supir taksi ini. Kedua kalinya, perusahaan kami sangat memperhatikan kepada supir-supir taksi sebagai berikut adalah kesehatan, asuransi, bonus, dan lain sebagainya. Harapan-harapan para supir taksi itu nampaknya merupakan sesuatu yang wajar saja. Dalam melakukan mata pencahariannya, mereka juga menginginkan akan adanya perlindungan yang layak pada diri mereka. Para supir taksi itu barangkali bukannya tidak mau kerja keras, tetapi mereka membutuhkan rasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Para supir taksi itu ingin agar ada semacam timbang rasa dari perusahaan pada diri mereka, sehingga interaksi antara supir taksi dengan pengusaha dapat sama-sama saling menguntungkan. Kalau para pengusaha berhitung mengenai untung rugi, pemberian kesejahteraan yang layak terhadap para supir taksi dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga di satu sisi meningkatkan kesejahteraan supir,
tetapi di lain pihak pengusaha tetap untung, bahkan lebih untung lagi. Bagaimana pendapat pengusaha taksi dan pejabat dari Departemen Tenaga Kerja? Kami ingin menanyakan mengenai keinginan dari pimpinan perusahaan taksi yang ada di sini seperti Raja Wali ini, di dalam keinginannya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya. Ya, jadi sebagaimana halnya karyawan dari perusahaan-perusahaan di bidang yang lain, maka para karyawan dari perusahaan taksi, dari perusahaan kami yaitu Raja Wali Taksi juga sama, yaitu bagaimana mereka mendapat peningkatan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Terutama adalah kita bagi dua, para pengemudi, dan yang kedua karyawan yang mendukung di bagian administrasi. Sekarang kecenderungannya tidak saja bagaimana semaksimal mungkin yang dapat dibawa pulang sebagai hasil sisa pendapatan dari para pengemudi selama dia bertugas pada hari tersebut. Tetapi juga adalah bagaimana para pengemudi tersebut memperoleh kebutuhan hidup sehari-harinya dengan mudah dan dengan murah. Nah, oleh karena itu perusahaan menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi khususnya para pengemudi maupun para karyawan pendukung di administrasi dan lainnya, di bagian operasi dan lain sebagainya. Di kalangan pengemudi, kami berikan fasilitas dengan bekerjasama dengan perusahaan yang lain, yaitu perumahan antara lain. Perumahan bagi karyawan pengemudi yang tentunya dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan para pengemudi tersebut. Kemudian juga kami mendirikan koperasi untuk mampu melayani kebutuhan sehari-hari para pengemudi, apakah kebutuhan sandang maupun kebutuhan pangan. Beras misalkan, kemudian pakaian, sepatu dan sebagainya. Yang ini semua disediakan oleh koperasi dari para pengemudi dan karyawan itu sendiri. Kemudian juga yang paling penting adalah kesehatan. Nah, ini merupakan tuntutan kesejahteraan yang diminta dari para pengemudi agar perusahaan juga di satu sisi menuntut agar para pengemudi mampu menjalankan tugas pelayanannya sebaik-baiknya bagi masyarakat, khususnya masyarakat ibu kota di bidang angkutan taksi ini. Maka perusahaan juga mengkompensir dengan memperhatikan kesejahteraan mereka, yaitu memberikan pengobatan antara lain, pengobatan dan juga kebutuhan lainnya yang sifatnya memberikan dukungan agar semangat mereka dapat selalu berkembang. Pada dasarnya kalau kita bicara mengenai kebijaksanaan ketenagakerjaan, acuan utama kita adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, penghidupan yang layak di sini pengertiannya bukan hanya soal upah yang memadai untuk hidup yang bersangkutan dan keluarganya, tetapi juga perlakuan secara manusiawi kepada pekerja yang bersangkutan. Nah, dalam hubungannya dengan para pekerja di sini menyangkut bermacam-macam perlindungan. Misalnya kecuali upah yang saya sebutkan yang memadai atau penghasilan untuk sopir taksi tadi yang memadai, berarti harus ada perlindungan lain, misalnya terhadap kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Kemudian ada juga mengenai bagaimana syarat-syarat kerja agar supaya si pekerja itu dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, oleh karena itu ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang sebetulnya juga harus diberlakukan untuk sektor manapun termasuk sopir taksi ini. Karena prinsipnya jangan sampai terjadi bahwa sopir taksi itu mendapat perlakuan atau mendapatkan sesuatu kehidupan yang tidak sewajarnya. Nah, itu kira-kira di sana. Oleh karena itu kalau kita bicara mengenai langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah di dalam hubungannya dengan sopir taksi ini, maka ya peraturan perundang-undangan yang ada harus ditegakkan. Seperti hanya jam kerja. Ya kita akui bahwa sekarang sopir taksi itu melakukan pekerjaan kadang-kadang terlalu lama sehingga dapat menimbulkan bahaya.
Sedangkan bahaya yang terjadi karena kelalaian, karena kelelahan si sopir taksi bukan hanya berbahaya bagi dirinya, tapi juga berbahaya bagi orang lain dan kepentingan umum. Jadi dengan kata lain bahwa kebijaksanaan yang ditempuh adalah peraturan perundang-undangan dan juga prinsip-prinsip perlakuan secara manusiawi terhadap sopir taksi itu adalah yang menjadi tujuan utama pembinaan ketenagakerjaan untuk para sopir taksi. Menurut peraturan yang berlaku, semua taksi yang beroperasi harus menyediakan perlengkapan yang memadai. Sopirnya harus memakai seragam, melayani penumpang dengan sopan dan baik. Tetapi kenyataannya, kita masih melihat banyak taksi dan pengendaraannya yang belum memenuhi ketentuan itu. Sebagian supir taksi tidak memakai seragam, begitu pula masih ada yang kurang sopan dalam melayani penumpang. Tidak sedikit pula yang sengaja memusingkan penumpangnya dengan berputar-putar melalui berbagai jalan agar jarak ke tujuan lebih jauh. Bahkan tidak sedikit supir yang sering tidak mau memasang argometernya dalam membawa penumpang. Dari segi kelengkapan dan keamanan, dengan mudah kita dapat menemukan taksi-taksi yang sudah tua dan tidak terawat. Sedangkan kelengkapan P3K-nya sama sekali tidak diperhatikan. Pada umumnya, para supir taksi yang ada di, ya katakanlah di Jakarta ini, mereka selalu menservis penumpangnya sebaik mungkin. Karena dengan kiat pelayanan tersebutlah perusahaan taksi tersebut juga akan bisa diterima masyarakat. Dan mengenai kondisi yang ada selama ini, ada beberapa perusahaan taksi yang menurut hemat saya masih kurang sekali pelayanan tersebut. It's not much different from the taxis in Australia. Generally in Australia the taxis are a bit cleaner, and but the people, I think Indonesian taxi drivers nicer. Pemirsa, dari laporan tadi kita dapat melihat bahwa bisnis taksi sampai sekarang masih merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Tetapi di balik keuntungan itu, di balik masih mahalnya tarif taksi, belum diimbangi dengan pelayanan yang nyaman dan nikmat bagi penumpang. Oleh sebab itulah, perlu dipikirkan suatu manajemen pertaksian yang di satu sisi bisa memperoleh keuntungan besar, tapi di sisi lain juga memberikan kenikmatan bagi penumpang serta peluang kesejahteraan bagi pengemudi taksi. Pemirsa, demikianlah laporan Serbaneka TPI kali ini. Wina Armada melaporkan.